Doom spending, fenomena pengeluaran berlebihan di tengah krisis. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah doom spending telah menjadi perbincangan di kalangan ekonomi dan psikologi, terutama di masa pandemi dan ketidakpastian ekonomi global. Doom spending mengacu pada perilaku pengeluaran uang secara berlebihan yang dilakukan oleh individu sebagai respons terhadap kecemasan atau stres akibat kondisi krisis. Fenomena ini seringkali terkait dengan perasaan tidak pasti tentang masa depan yang mendorong seseorang untuk melakukan pembelian impulsif atau tidak terencana sebagai cara untuk meredakan kekhawatiran atau ketidaknyamanan. Dalam artikel ini, kita akan mengulas apa itu doom spending, mengapa hal ini terjadi, dampaknya terhadap keuangan pribadi, serta cara mengelola perilaku tersebut agar tidak berdampak buruk bagi stabilitas keuangan. Apa itu doom spending? Doom spending adalah istilah yang berasal dari kombinasi kata doom, kiamat atau kehancuran, dan spending, pengeluaran. Istilah ini menggambarkan perilaku konsumtif yang dipicu oleh rasa takut atau stres, terutama dalam situasi yang tidak pasti, seperti pandemi, resesi ekonomi, atau perubahan besar dalam kehidupan pribadi. Alih-alih berhemat atau menyimpan uang untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, seseorang justru cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk barang-barang atau pengalaman yang mungkin tidak terlalu diperlukan. Perilaku ini biasanya bersifat impulsif dan sering didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres atau kekhawatiran yang sedang dirasakan. Misalnya, seseorang mungkin membeli barang mewah atau melakukan perjalanan spontan sebagai cara untuk melarikan diri dari realitas yang menekan. Mengapa doom spending terjadi? Ada beberapa alasan mengapa doom spending terjadi, terutama dalam konteks krisis atau situasi stres. Kompensasi emosional. Saat menghadapi tekanan atau kecemasan, orang cenderung mencari cara untuk merasa lebih baik secara emosional. Berbelanja dan mendapatkan barang baru bisa memberikan kesenangan sementara yang dapat membantu meredakan perasaan negatif. Namun, kesenangan ini biasanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah mendasar yang menyebabkan stres. Ketidakpastian masa depan, dalam kondisi yang tidak pasti, seperti krisis ekonomi atau pandemi, banyak orang merasa bahwa masa depan tidak dapat diprediksi. Ini dapat mendorong perilaku pengeluaran yang berlebihan, dengan pemikiran bahwa mungkin ini kesempatan terakhir untuk menikmati hidup atau memanjakan diri. Pengaruh sosial dan media. Tekanan dari media sosial dan lingkungan sekitar juga berperan dalam doom spending. Dengan mudahnya akses ke media sosial, orang seringkali membandingkan diri mereka dengan orang lain yang mungkin terlihat lebih sukses atau bahagia. Hal ini dapat memicu dorongan untuk berbelanja demi meningkatkan citra diri atau mengatasi perasaan kurang percaya diri. Pengalihan diri dari realitas. Beberapa orang menggunakan belanja sebagai bentuk pengalihan dari kenyataan yang berat atau tidak menyenangkan. Membeli sesuatu yang baru memberikan pelarian, sementara dari kekhawatiran yang sedang dihadapi. Dampak doom spending terhadap keuangan pribadi. Meskipun doom spending mungkin memberikan kepuasan jangka pendek, perilaku ini dapat memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap keuangan pribadi, antara lain pemborosan dan utang. Pengeluaran yang tidak terencana atau berlebihan dapat mengakibatkan pemborosan,
di mana uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak atau tabungan habis untuk barang-barang yang tidak esensial. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, individu mungkin harus mengandalkan kartu kredit atau pinjaman, yang pada akhirnya menambah beban utang. Tidak ada tabungan untuk keadaan darurat. Salah satu risiko terbesar dari doom spending adalah hilangnya kesempatan untuk menabung. Pada saat krisis, menabung justru lebih penting karena memberikan jaminan finansial jika situasi semakin memburuk. Pengeluaran berlebihan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan dana darurat, sehingga individu menjadi lebih rentan terhadap kesulitan keuangan. Kesejahteraan emosional yang menurun, meskipun doom spending awalnya dapat memberikan kepuasan sementara, pada akhirnya perilaku ini dapat menyebabkan penyesalan atau kecemasan lebih lanjut, terutama jika pengeluaran tersebut menyebabkan masalah finansial di kemudian hari. Perasaan bersalah atau stres karena utang justru dapat memperburuk kesejahteraan emosional. Cara mengelola doom spending. Agar terhindar dari dampak negatif doom spending, penting untuk mengelola perilaku pengeluaran dengan bijak. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Menyadari pemicu emosional. Langkah pertama untuk mengelola doom spending adalah menyadari bahwa pengeluaran tersebut mungkin dipicu oleh perasaan stres atau cemas. Dengan mengenali pemicu emosional, seseorang dapat mencari cara alternatif untuk mengatasi kecemasan, seperti berolahraga, bermeditasi, atau berbicara dengan teman. Membuat anggaran yang jelas. Membuat dan mematuhi anggaran bulanan dapat membantu mengendalikan pengeluaran. Dengan memiliki panduan yang jelas tentang berapa banyak yang bisa dibelanjakan dan untuk apa, individu dapat lebih mudah menahan diri dari belanja impulsif. Memprioritaskan kebutuhan. Di tengah krisis, penting untuk memprioritaskan kebutuhan mendasar daripada keinginan. Fokus pada pengeluaran yang benar-benar penting, seperti makanan, tagihan, dan tabungan darurat. Menetapkan batas pengeluaran. Membuat batasan pengeluaran untuk pembelian non-esensial dapat membantu menahan godaan doom spending. Misalnya, seseorang dapat menetapkan batas mingguan atau bulanan untuk pengeluaran yang bersifat hiburan atau rekreasi. Mencari kesenangan dari hal-hal sederhana, daripada mencari kepuasan melalui belanja, cobalah untuk menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang lebih sederhana, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga, membaca buku, atau menikmati alam. Hal-hal ini seringkali memberikan kepuasan yang lebih mendalam tanpa harus mengeluarkan biaya. Doom spending adalah fenomena yang seringkali muncul sebagai respons terhadap krisis atau ketidakpastian. Meskipun pengeluaran berlebihan mungkin memberikan kepuasan sementara, dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan, baik secara finansial maupun emosional. Dengan memahami penyebab doom spending dan mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya, individu dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan emosional dan stabilitas keuangan di masa-masa sulit. Mengelola pengeluaran dengan bijak adalah kunci untuk menghadapi krisis tanpa harus mengorbankan kesehatan finansial di masa depan.